Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi maratan ukhra fi hadhil qanat. Ayyuhal ikhwah, al-yawm sanastamiru fi dirasah Arabiyatil Quran. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran Arab Al-Quran. Nah, di pertemuan pertama, ya kita sudah memulai dari ayat pertama dari surah Al-Fatihah, khususnya kalimat Alhamdulillah. Nah, bagi yang belum, silakan linknya ada di deskripsi ya. Nah, hari ini kita melanjutkan ke rasa berikutnya, yaitu Rabbil Alamin. Ya, Rabbil Alamin. Di sini ada kata Robbi dan ada kata Al-Alamin atau Rob dan Al-Alamin. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ya kata Rob. Ya, Rob ini ya artinya ya apa namanya? Pemilik, penguasa gitu, Rob ya, Allah Rob ya. Pengatur, ya murabbi gitu ya, banyak artinya. Nah, sekarang Rob itu sebagai apa gitu ya, kalau kita mempelajari dari sisi kaidah bahasa Arabnya ya. Nah, Rob ini adalah mudhof ya. Nanti akan saya bahas di belakang ya tentang jumlah idhofiyah ya. Mudhof ya, kata Rob mudhof. Nah, atau secara mauqi'ul i'rabnya, kedudukan katanya di dalam kalimat itu adalah bisa sebagai na'at atau badal ya. Na'at atau sifat. Jadi kata Rob itu adalah na'at. Na'at itu kata sifat. Sifat apa? Sifat dari siapa atau dari apa? Lillah. Na'tun lillah. Jadi Rob di sini adalah na'at untuk Allah. Kan sebelumnya Alhamdulillah. Ya. Jadi segala puji bagi Allah. Allah yang apa? Rabbil Alamin. Jadi Allah yang mengatur, yang menguasai, dan seterusnya. Atau bisa juga sebagai badal. Badal min Allah sama gitu. Badal minu, badal min Allah. Jadi kata Rabb bisa naat, bisa juga sebagai badal. Jadi kata Rabb itu badal dari Allah. Jadi Allah apa namanya Rabbnya itu ya sebagai pengganti gitu. Badal itu artinya kan pengganti ya. Nah, gitu ya. Jadi bisa naat, bisa badal. Nah, kemudian kata al-alamina. Al-alamina ini adalah mudhofun ilaih. Ya. Mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi mudhofnya adalah Robbi, mudhofun ilaihnya Robbil alamina. Dan mudhof ilaih itu ya adalah majrur. Ya. Jadi Rob al-alamin sebagai mudhof ilaih, dan mudhof ilaih itu selamanya majrur. Ya. Nanti kita akan buat contoh yang lain ya di slide berikutnya ya. Jadi mudhof ilaih itu pasti majrur. Sedangkan mudhofnya ya tergantung ya, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tapi kalau mudhofun ilaih itu majrur. Hanya di sini alamatul jarnya ya, tanda dia jarnya, majrurnya itu bukan dengan kasroh. Misalnya lillahi kayak di kalimat sebelumnya ya. Di sini majrurnya bilya al-alamina. Kenapa? Karena ini adalah jama muzakkar salim gitu ya. Jadi jama muzakkar salim itu kalau majrur dengan ya bukan dengan kasroh. Jadi bukan al-alamini, bukan, tapi al-alamina gitu ya. Apa majrur mansub sama dengan ya. Nah, kecuali kalau marfu dengan doma al-alimuna. Nah, contoh yang lain misalnya kita temukan pada sejumlah kata berikut ini ya. Ini adalah contoh lain dari jama' muzakkar salim yang majrur, bisa juga mansub ya, alamat nasab dan alamat jarnya itu dengan ya. Al-muslimina, al-mu'minina, al-musyrikina, al-kafirina, dan lain-lain ya. Nah, di sini kalaupun nasab, mansub, tetap sama al-muslimin, al-mu'minin, al-musyrikin, al-kafirin. Nah, kalau marfu, kan kalau kata biasa dengan doma, kalau di jama' mudzakkar salim, kalau rofa atau marfu dengan waw. Jadi al-muslimuna, al-mu'minuna, al-musyrikuna, al-kafiruna, dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu ya.
Nah, jadi teman-teman, di pembelajaran yang kedua ini secara khusus kita belajar tentang jumlah idofiyah. Nah, tadi kan saya bilang bahwa di slide berikutnya akan saya kasih contoh beberapa eh, jumlah idofiyah. Jadi jumlah idofiyah itu adalah jumlah atau kalimat yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, mudhof itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur tergantung dari kata sebelumnya. Tapi kalau mudhofun ilaih itu pasti majrur. Meskipun alamatul jarnya berbeda-beda ya. Kalau yang bukan jama mudzakkar salim ya jelas kasroh. Misalnya di sini babul fasli, ya pintu kelas ya, babul fasli, atau kitabut tolibi. Nggak boleh kitabut tolibu ya, kitabut tolibi. Hadiqatul hayawanati, hadiqatul hayawanati. Jadi di sini adalah kebun binatang ya, hadiqatul hayawanati. Nah, kalau mudhof tadi saya bilang dia tergantung kata sebelumnya. Di sini karena tidak ada kata-kata sebelumnya jadi rofa babu. Seandainya di sini ada kata atau huruf jar, misalnya min, ya, maka di sini kasroh atau jar ya, min babil fasli, min babil fasli. Atau misalnya ia jadi maf'ul, jadi objek. Misalnya saya melihat itu ya, ro'aitu, atau misalnya nazartu babal fasli. Nah, nazartu babal fasli. Jadi untuk mudhofnya dia tergantung dari sebelumnya gitu ya, bisa rofa, bisa nasob, dan bisa jar. Sedangkan mudhofun ilaih selamanya jar atau majrur gitu ya. Meskipun tadi alamatul jarnya ada yang berbeda ya, misalnya tadi kalau jamak mudzakkar salim adalah harful ya, al muslimin, al musyrikin, al kafirin, dan lain-lain ya. Nah, itu teman-teman pada pertemuan yang kedua ini jadi kita khusus belajar tentang jumlah idofiyah yang diinspirasi atau diilhami dari kalimat atau syibul jumlah Rabbil alamina di Al-Fatihah ayat pertama. Hadza ila liqa fil yaumil qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.